المرسلين ولا الشهاد والسلين ولا ملكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri mulam sahib Abdul Halim wa Bisram Mbak Ibn Baca Baduratum walihim wa ila khususan Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Tentunya Fatihah ini kita jadikan doa untuk kita semua, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah almarhum, almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan kepada mereka semua. Amin. Dan wabil khusus kepada untuk saudara kita Salikin yang telah wafat meninggal dunia pada kemarin sore, yaitu yang jauh di seberang sana, yaitu di daerah Madura, Sumeneb, yaitu Bapak Dasuki. Dan insyaallah beliau juga Salikin, anak rohani aku, insyaallah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadina wal qudun salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa adzakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'al asya, wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang ma min nafsin tubdihi illa walau qadarun fika yumdihi, yakni tiada satu nafas pun yang terlepas daripadamu itu melainkan di sana, di situ, dalam nafas itu, dalam kehidupan itu ialah mengalir takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, sebelum kita berlanjut, mari kita jernihkan terlebih dahulu akal pikiran kita, hati dan jiwa kita dari segala macam kekeruhan dunia yang menjadi sampah-sampah di dalam hati kita, sehingga terkadang hati dan jiwa kita menjadi pengap karenanya. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali kita membersihkan yang disebut dengan takhalli, yakni membersihkan diri kita dari berbagai macam sampah-sampah dunia.
agar ilmu yang sampai ke dalam diri kita benar-benar bersih dan tentram, sakinah di dalam hati kita, hingga menjadi ilmu yang tafa'u bihi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebagaimana pada kajian yang lalu telah dibahas tentang takdir, yakni dijelaskan bahwasanya tidak ada tarikan nafas, keluar masuknya nafas pada seseorang, melainkan telah ditetapkan. Artinya ada takdir di sana mengalir, ketetapan Allah. Ini pada dasarnya beliau menjelaskan bahwa takdir kita itu telah meliputi di segala sektor kehidupan kita. Kita tidak akan bisa lepas, karena takdir itulah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengajian yang lalu juga sudah Bapak jelaskan bahwasanya di mana manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat di rahim seorang ibu pada waktu umur 4 bulan, ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, hidup, menderita atau bahagia. 4 perkara ini sebenarnya meliputi kehidupan. Seperti yang Bapak jelaskan bahwa rezeki berarti terkait dengan usaha dan ikhtiar. Sedangkan ajal berarti terkait dengan masalah jasmaniah kita, kesehatan kita dan penyakit kita. Masalah amal ialah tentu saja amal ibadah utamanya, di mana kita mau berbuat baik atau tidak, itu kaitan dengan ibadah sosial maupun ritual. Artinya ritual ialah ibadah-ibadah yang sakral yang telah ditetapkan. Sosial artinya ibadah-ibadah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Inilah kehidupan yang ada pada diri kita. Kemudian berlanjut pada kita akan menjadi orang yang menderita atau bahagia, lahir maupun batin. Itu juga sudah menjadi ketetapan. Setelah kita faham, ternyata rizki, ajal, amal, dan bahagia, menderita atau bahagia sudah menjadi ketetapan Allah. Lalu apa fungsi kita? Dan bagaimana kondisi kita? Kalau kita memang mau mencari kebahagiaan dunia, kita dapat. Bahkan dalam hadis menyatakan barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan dunia bi'ilmi, dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat bil ilmi, dengan ilmu. Artinya kita tidak lepas dari pengetahuan. Lalu fungsinya apa usaha dan ikhtiar kita? Di sini yang terkadang banyak orang yang keder di dalam memahami takdir. Makanya akhirnya para ulama memilah takdir itu dengan takdir mubrom dan mu'allak yang sudah Bapak jelaskan juga, ya. Tentu saja di sini tidak akan panjang lebar menjelaskan masalah ini, tapi kita akan melanjutkan pada kalimat berikutnya, ialah la tataraqqab furughal ahyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil buraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Ini sudah disinggung juga pada kajian yang lalu. Yakni jangan kalian la tataraqqab, jangan kalian menantikan atau kalian menunggu selesainya atau habisnya tentang berbagai macam furu'ul ahyari, yaitu berbagai macam rintangan-rintangan pada saat kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pada saat kalian ingin mendekatkan diri kepada Allah, jangan kalian menunggu nanti kalau sudah tidak ada rintangan, nanti kalau sudah tidak ada ujian dan cobaan, baru aku akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabatilah fima huwa muqimuka fihi. Yakni sebab ya yang demikian itu, maka yang sesungguhnya ya
pada yang demikian itu akan menyebabkan putusnya dirimu, atau akan menyebabkan dirimu itulah terbelenggu, terputus dari segala macam atau kewajiban-kewajiban tentang menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukkan dirimu di dalamnya. Yakni maksudnya di sini ialah bahwasanya fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu menunggu saat kalian sedang rileks, saat tidak mendapatkan ujian dan cobaan, justru itu akan memutuskan tentang kaitan, memutuskan dirimu dari segala bentuk kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu haknya terhadap apa yang Allah telah mendudukan, telah menetapkan dirimu di dalamnya persoalan itu. Mungkin ini agak rumit dalam pemahamannya, pengertiannya, tapi bisa disederhanakan. Apabila mau menyederhanakan di sini, sebenarnya kalimatnya ialah begini: jangan kamu menunggu saat kamu senggang kalau mau melakukan ibadah, mau melakukan berbagai macam apa saja yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kamu menunggu senggang, maka kamu akan, yaitu akan terputus dirimu dari segala bentuk kewajiban-kewajiban yang sebenarnya itu menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah tundukkan atau telah mendudukan, telah menetapkan dirimu di dalamnya. Ini dimaksud bahwasanya apabila seseorang mau melakukan ibadah kemudian nunggu nanti, kalau mau sholat nunggu nanti, kalau mau zakat nunggu nanti, kalau mau puasa nunggu nanti, mau haji nunggu nanti, semuanya nanti, kalau sudah semuanya ringan. Mau sholat entar, kalau sudah tidak repot. Mau puasa entar, kalau sudah tidak lapar. Mau zakat entar, kalau sudah kaya raya. Mau haji entar, kalau ada kesenggangan waktu. Nah, menunda semacam itu, karena menunggu penghalang-penghalang atau menunggu berbagai macam yang menghalanginya atau yang menyebabkannya, itu justru kalian tidak mempunyai nilai plus, di mana ada nilai perjuangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apresiasi khusus. Karena hakikatnya hidup ini perjuangan. Kalian kalau tidak berjuang, tidak akan mendapatkannya. Jangan kalian kemudian mau menuju kepada Allah itu nunggu senggang. Harus berjuang menuju kepada Allah. Kalau kalian mau sholat, nanti kalau nunggu selesai, harus berjuang untuk diselesaikan. Kalau kalian mau puasa, nunggu nanti. Kalau kalian sudah sehat, tidak ada kesempatan lain kecuali pada saat kalian mempunyai kesempatan itu.
Mau zakat nanti, kalau sudah kaya raya, tidak akan mungkin bisa. Kapan kalian mempunyai rezeki boleh dizakatkan. Baik zakat dalam arti zakat mal, itu bagi orang yang punya harta benda lebih. Zakat infak itu zakat membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah saat kalian mendapatkan rezeki berapapun, minimal 2,5%. Kalau kalian nunggu kaya, nggak akan mungkin bisa lagi. Perjuangan itu yang paling penting. Dan yang akan dinilai oleh Allah itu bukan banyaknya, bukan nominalnya, tapi yang dinilai oleh Allah itu adalah yang ada di dalam hati. Karena di dalam hadis pun sangat jelas bahwasanya Allah tidak akan melihat rupa bentuk lahiriah dalam peribadatan kalian. Walaki yang duru ila qulubikum wa niyatikum, tapi Allah akan melihat dan memperhatikan apa yang ada di dalam hati, bahkan niatnya itu. Jadi getaran hati, beban hati itu yang akan dinilai. Contoh yang paling sederhana, ada orang punya uang 100 juta. Kemudian dia memberikan sodaqotun jariyah atau sebagian hartanya yang disebut 1 juta itu untuk di jalan Allah. 1 juta kan berarti 1% sebenarnya. Sebut saja dia adalah menginfakkan 2,5 juta, berarti 2,5% dari 100 juta diberikan di jalan Allah. Kemudian ada orang punya uang hanya 100.000. Akhirnya dia sodakokan sebagai infaknya juga zakatnya 2.500. Yang satu 2,5 juta, yang satu 2.500. Bagaimana di sisi Allah? Nilainya adalah tergantung pada beban. Nah, bagi orang yang punya 100 juta, 2,5 juta itu sesuatu yang biasa, walaupun nilainya adalah besar. Bagi orang yang punya 100.000, hanya 100.000, 2,5 juta itu 2.500 itu sama dengan nilainya 2,5 juta. Jadi beban yang ada di dalam hati itu, makanya disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kamu mempunyai kebaktian yang sempurna sebelum kamu memberikan, menginfakkan, membelanjakan, memberikan kepada Allah apa yang kamu sangat sayangi, apa yang kamu sangat cintai. Itu contoh. Jadi jangan kalian minder karena kalian hanya bisa memasukkan ke kotak amal 5.000 atau 2.000 atau mungkin berapapun. Yang kalian masukkan ialah nilai, bukan nominal, nilai di dalam hati. Itu yang paling penting. Kalau ada orang punya uang 100 juta hanya memberikan 250.000, itu sepelit-pelit, bahkan masih korupsi terhadap Allah. Dia masih mengambil haknya. Haknya siapa? Haknya agama. Apabila dia selalu mengambil haknya agama, maka tidak menutup kemungkinan hartanya menjadi keruh. Kalau sudah hartanya menjadi keruh, Allah akan mengambil secara paksa. Berbagai macam cara Allah mengambil secara paksa. Bisa dimalingi, bisa ditipu, bisa macam-macam cara Allah mengambil. Tapi bukan berarti kalau kalian ditipu itulah
karena hartanya keruh? Belum tentu juga. Nabi Ayub ditipu itu bukan karena hartanya keruh. Berbeda dengan Korun. Jadi ada juga. Bukan berarti nanti kalian lihat semua, wah ini bahaya. Tidak. Ini Bapak hanya ingin menjelaskan bahwa bukan sebatas nominal yang akan dinilai oleh Allah, tapi justru beban yang ada di dalam hati pada saat kalian beribadah. Anak-anakku semuanya, seperti tadi Bapak katakan, bahwa hidup itu perjuangan, lahir maupun batin. Catat itu baik-baik. Kalau kalian ingin meraih apapun tentang dunia, kalian harus berjuang. Dan tidak dilarang. Tidak dilarang. Kalian boleh ambil dunia itu karena itu menjadi bahagian kalian. Bahkan dalam Al-Quran juga sangat jelas sekali. Silahkan cari akhiratmu, tempuh akhiratmu, berjuang untuk akhiratmu. Namun wala tansa nasibaka minad dunya. Namun kalian juga jangan melupakan bahagianmu tentang dunia itu yang ada dalam urusan dunia. Berarti akhirat itu adalah utama, tapi bukan berarti harus mengabaikan dunia. Maka untuk meraih dunia, meraih kesuksesan dunia, harus berjuang. Kalau kalian ingin menggapai yang dicita, harus berjuang. Kalau kalian ingin menjadi orang kaya, harus berjuang. Kalau kalian ingin menjadi orang sehat, harus berjuang. Kalau kalian ingin meraih satu jabatan, kalian harus berjuang. Semuanya adalah perjuangan hakikatnya. Nah, di dalam perjuangan itulah ada resiko. Resiko-resiko yang akan dihadapi, yaitu berbagai macam halangan, berbagai macam rintangan. Kalau kalian mau meraih jabatan, meraih dunia, meraih berbagai macam, kalian nunggu rintangan itu selesai, nggak akan dapat. Dan itu ketinggalan. Jadi jangan kalian menunggu rintangan itu hilang. Jangan kalian menunggu ujian dan cobaan itu telah selesai. Justru ujian dan cobaan itu akan ada pada saat kalian sedang berjuang. Karena itu risiko perjuangan. Oleh karenanya Allah menjelaskan dan sangat jelas di beberapa firman-Nya. Salah satunya ialah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan coba, kami akan uji terhadap kamu dengan berbagai macam keburukan. Jangan kalian kemudian mau menuju kepada Allah setelah selesai keburukan itulah tersingkir. Tidak, tetap harus berjuang. Karena keburukan maupun kebaikan itu disebut fitnah, ujian dan cobaan. Namun kembali kepada Allah itulah yang paling baik. Wa ilaina turja'un. Di ayat lain menjelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Coba kita hitung, ada kalau biasa 5 perkara. Kita hitung. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi, rasa takut. Kami akan uji kepadamu. Kami akan coba kepadamu, kami akan datangkan kepadamu. Apa saja? Minal khawfi, rasa ketakutan. Wal ju', kelaparan.
wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, was-samaroh, buah-buahan, wal anfus, jiwa. Jadi kalau disebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samaroh, rasa takut, kemudian rasa lapar, kemudian kekurangan harta benda, kemudian kejiwaan, jiwanya digoncangkan, kemudian samaroh, buah-buahan. 5 ini adalah keterkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita ada rasa lapar, akan diuji dengan rasa lapar. Lapar apa? Lapar dalam arti seluas-luasnya. Bukan sebatas lapar karena kita kurang makan. Lapar dalam arti yang akan menimbulkan sifat rakus. Lapar tentang berbagai macam persoalan-persoalan lain. Intinya lapar di sini kalau dikiaskan lebih jauh lagi, orang yang punya ambisius. Orang yang punya ambisius, ambisinya itu sangat tinggi, itu laparnya adalah sangat luar biasa. Dalam hal apa saja. Kemudian setelah lapar itu, setelah khaufid, rasa takut, kemudian lapar, kekurangan harta benda. Jadi dikurangi. Dia di mana dia usahanya selalu terpuruk, dia melakukan apa aja nggak bisa apa-apa terus. Ini persoalan. Kemudian sedang itu digoncangkan jiwanya. Orang yang dicintai adalah pergi. Mereka yang disayangi tidak menyayangimu. Banyak sekali. Wasabar tentang buah-buahan, yang berarti boleh disebut secara lahiriah sawah ladang atau berbagai macam perkebunan, tapi bisa jadi dalam arti buah di sini apa saja yang kita harusnya berhasil jadi tidak. Bisnis harusnya berhasil tidak. Kalian punya anak harusnya anak itu adalah sukses tidak. Dan banyak lagi pemahaman-pemahaman tersebut secara metafor dan kias tersebut. Namun Allah hanya memberikan kabar terhadap siapa kegembiraan tersebut, kabar yang istimewa, wa basyiris sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu ialah orang yang alladzina idza asabatu musibah, yang apabila dia ditimpa musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia akan mengatakan kami ini adalah datang dari Allah dan kembali juga kepadanya. Ini berarti orang yang ahli tauhid dalam menjalani kehidupan. Berarti kalian seorang ahli tauhid, kalian adalah orang-orang ahli tauhid, mempelajari ilmu tauhid dan hakikat, itu bukan berarti orang yang letoy, bukan berarti orang yang fasif, bukan berarti orang yang diam, justru berjuang. Karena gambaran di dalam surat Al-Baqarah tersebut, gambaran orang-orang yang ahli tauhid, yang dipanggil oleh Allah, yang diberikan kabar gembira oleh Allah, ialah mempunyai sifat sabar dalam pengamalannya. Maka kalau kalian mau menuju kepada Allah, kemudian menunggu rintangan itu tidak ada, mau sholat entar kalau sudah tidak ada rintangan, mau ngaji entar kalau sudah tidak ada rintangan, mau zakat entar kalau sudah tidak ada rintangan, dan seterusnya, itu tidak akan pernah sampai. Begitu juga apabila berandai-andai, banyak lagi berandai-andai. Orang kalau berandai-andai macam-macam andai-andainya. Kalau sudah berandai-andai ini bahaya. Jangan kalian berandai-andai dalam ibadah. Nanti, andai saja nanti saya sudah sukses bisnisnya, wah, pokoknya saya akan berikan 20-40% untuk Akmaliyah, biar Akmaliyah bisa membangun. Bisnis saya ini kurang lebih sekitar nanti kalau goal itu sekitar 40 M.
Jadi kalau sukses akan saya berikan 20%. 20% sampai 50% berarti berapa? Waduh, sampai 10 M sampai, waduh banyak banget ya. Bisa bebasin kiri kanan gitu lah. Ternyata apa yang terjadi? Nggak akan terjadi apa-apa. Itu hanya menjadi khoyal. Apa yang bisa kalian lakukan, sekarang lakukan. Kalau kalian ada di waktu sore, jangan nunggu pagi. Kalau ada di waktu malam, jangan nunggu siang. Kalau ada di waktu siang, jangan nunggu malam. Kalau kalian hanya berandai-andai, itu banyak kejadian yang akhirnya menjadi tersesat. Percayalah. Kalau menunggu rintangan itu. Contoh, kalau ingin tahu tentang kesesatan orang-orang yang berjanji karena dia berandai. Pertama, pada zaman sebelum Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikenal, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an, orang yang namanya Qarun. Qarun itu di dalam tarikh bahkan disebutkan sebagai saudara dekat sepupuan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Bahkan ia selalu dempet-dempet dekat dengan Nabiullah Musa. Karena melihat kondisi dan perjuangannya Nabiullah Musa itu begitu dahsyat, Qarun seolah-olah bahkan mungkin pada awalnya benar dia, tidak tega. Akhirnya dia melepaskan kata-kata, "Ya Musa, engkau adalah Nabi Allah, engkau Rasulullah. Aku yakin. Cobalah berdoa, doakan saya. Supaya saya itu sukses dalam berdagang. Supaya harta saya itu berlimpah. Kan harta saya bisa dijadikan sebagai bekal perjuanganmu." Itu janjinya berandai. Nabiullah Musa akhirnya benar mendoakan dan sukseslah Qarun itu. Sukses. Bahkan kalau di sejarah, di tarikh, apalagi kalau yang membacakan orangnya tuh lebay, dongengnya, itu kunci gudangnya Qarun saja, itu dipanggul, dibawa sama 10 orang, itu gak kuat. Itu kuncinya. Gak kebayang dong gudangnya. Kalian bingung, berapa banyak gudangnya? Jangan bilang berapa banyak. Kalau kalian bayangannya kuncinya itu sekarang yang sepitil begini. Kalian bayangkan kunci zaman dulu itu gede, panjang. Seperti kalian kalau lihat kunci Ka'bah, kunci Ka'bah aja, itu kalau gede, panjang, sekitar hampir 2 meter. Itu gimana masuknya gitu kan. Nah kemudian terbuat dari besi tempa. Nah satu kunci saja dibawa orang sendirian, mungkin sudah menyek-menyek kan begitu. Itu kebayang kita harus begitu. Jadi pantas saja kalau kuncinya itu dibawa orang 10, ada kunci itu ada kunci 20 saja, 20 kunci. Dibawa orang 5 orang, ya tentu saja nggak kuat. Karena bebannya terlalu berat, sumpah. Itu contoh. Maksudnya ini hanya menggambarkan bahwa gudang hartanya Qarun itu begitu luar biasanya. Pada zamannya jadi miliarder dia di situ. Musa nagih dong. Apalagi sudah saudara sepupu dekat. Ron, gimana janjimu? Nah, kan begitu tentunya. Ayo dong. Itu kan kamu sudah sukses. Allah sudah melimpahkan keberkahan, dimudahkan rezekinya. Sekarang sudah menjadi kamu kaya raya. Ayo kita berjuang di jalan Allah. Apa jawaban Qarun? Ini kan hasil karyaku, hasil usahaku, hasil jeripayahku. Iya sih, kalau dirasakan. Memang benar kalian juga, emang Allah ngasih uang sama kalian? Kalau ditanya secara real, emang Allah ngasih uang sama kalian? Pernah nggak kalian dikasih uang sama Allah? Tiba-tiba kasih rezeki blak gitu. Kelihatan nggak Allahnya ngasih?
Enggak. Kelihatannya ialah kalian berjuang. Wah, jungkir balik. Artinya istilahnya istilah orang tua dulu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Keringat sampai ngucur ke selangkangan. Kenapa? Karena perjuangan begitu dahsyatnya. Kalau dulu orang naik sepeda, sekarang naik motor, muter-muter. Bekerja dulu begitu jungkir balik, sekarang juga bekerja jungkir balik, banyak sekali. Baru kalian mendapatkan rizki, mendapatkan uang yang menjadi rizki. Terus Allahnya mana? Coba kalau gak pakai tauhid. Bingung kan? Pantas banyak orang yang akhirnya gak percaya. Akhirnya dia merasa, aku yang sudah berjuang, aku yang kerja. Mana mungkin saya dapat uang kalau gak kerja? Mana mungkin saya macam-macam. Itu karena pengaruh iblis yang ada di dalam hati. Pada saat kalian disuruh infakkan sebagian hartamu di jalan Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan, belanjakan sebagian rezekimu yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Jawabnya tar ya kalau saya sudah leluasa. Nggak ada istilah ntar kalau luasa. Mana kalian bisa melakukan, itulah yang dilakukan. Coba. Sama. Nggak usah jauh-jauh. Saya panggil kalian. Saya kasih lahan. Ini lahan ibadah. Kalian saya panggil. Ayo. Kenapa? Itu lahan kalian. Kalau kalian mau tos-tosan istilah, ya. Kalau kalian mau menyerahkan hanya kepada saya, wallahu biyadihi, demi Allah yang menguasai diriku, Allah akan melimpahkan anugerah di mana saya akan bergerak sendiri dan bisa banget. Dan itu sudah dibuktikan pada pada perjuangan-perjuangan yang terdahulu. Itu bisa banget. Kalau saya tidak memberikan lahan ibadah kalian dalam hal ini, makanya melalui panggilan saya, kalian nggak akan punya yang disebut namanya deposito ruhania. Kalian nggak akan punya investasi ruhania, di mana kalian akan mendapatkan keistimewaan yang namanya nilai yang tak terhingga itu selalu mengalir. Yaitu membersihkan noda dosa bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Tapi kalau saya lihat, saya perhatikan terus di panggilan 5, panggilan 3, panggilan 2. Itu bukan berarti Bapak konser, Bapak lihat. Saya hitung perasaan kalau saya lihat, sebut saja di grup saja deh. Grup itu yang tanya jawab itu saya tanya jawab ini nggak ada di sini, di grup tanya jawab saja itu ada 7 grup yang berarti setiap hari satu kali tiap hari. Di hari Kamis 2 grup itu tiap jam 6 sampai setiap grup itu dibikin rata-rata ada 200 orang. Kalian boleh cek berarti itu berapa? 1.200 berarti. Berapa 1.200? Oh 1.400 ya, 1.400. Anggaplah tidak sampai, anggap ada 1.000. Anggap diturunkan lagi. Tapi yang memenuhi panggilan dihitung belum sampai, bahkan nggak sampai, jangankan 500, 400 pun nggak sampai. Kalau dihitung murid 1.000. Terus mana yang dipanggil? Mana yang datang? Wah, saya nggak punya ini. Nggak ada antar-antaran. Laki-laki bisa ngerokok tiap hari 1 bungkus. Kalau tiap hari 1 bungkus berarti sebulan berapa? 1 bungkus berapa? Bapak katakan bukan nilai nominal saja yang akan diperhitungkan oleh Allah, ialah beban seperti tadi Bapak jelaskan. Oleh karena itu jangan kalian minder karena kalian sedikit atau nggak penting.
Yang penting di mana kalian mau enggak kesempatan itu diberikan. Kalau tidak mau, rugi kalian. Sudah diberikan kesempatan lahan di mana itulah istimewa dan diistimewakan. Itu contoh. Jadi nggak usah jauh-jauh, Bagaimana tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan sangat jelas bahwasanya waktu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuang kamu dalam hidup kamu itu di jalan Allah, perjuangannya dengan harta dan dirimu. Kalau kalian tidak punya harta dengan dirimu, diri itu apa sih? Kalau memang kita tidak mempunyai harta dan benar kita tidak mau, diri kita paling tidak kita memunculkan akhlakul karimah. Di mana orang itu akan melihat ini adalah salikin salika akmalia, oh ternyata mempesona. Itu contoh yang paling sederhana. Mempesona, dipandangnya itu akhlaknya begitu istimewa, sehingga membuat mereka tuh tertarik ingin mengetahui apa yang dipelajari. Itu sebagai contoh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Lebih baik untukmu jika kamu mengetahuinya, jika kamu memahaminya, karena nilai yang akan didapat oleh Allah, didapat dari Allah untuk kalian. Perhatikan baik-baik ayatnya. Pertama, yaghfir lakum dunubakum. Kalian akan diampuni segala dosa-dosanya. Sebut saja kalian punya niat, masuk, sudah langsung masuk daftar, saya mengikuti. Kalau sudah niat, hanya punya uang sedikit, langsung kalian mah ini sudah mendapatkan yaghfir lakum dzunubakum. Dia ampuni segala dosa-dosa. Mau diajak pembersihan hati dan jiwa, malah dia lari, kabur. Apalagi yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu bukan hanya sebatas di sana. Percayalah, yang dimaksud surga taman kehidupan, taman kebahagiaan, termasuk di dunia. Kalian yang dimasukkan menjadi golongan orang yang akan mendapatkan kesuksesan, berlimpahnya rezeki, itu sudah pasti. Karena di situ disebutkan yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya taman di mana dia mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang berarti taman di sini adalah kehidupan. Kehidupan pekerjaan kalian, dagang kalian, usaha kalian, itu selalu mengalir rezeki, mengalir keberkahan, dan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Ternyata bukan itu saja, Allah akan memberikan lain lagi. Wa masakinat thayyibatan fi jannatin adnin. Bahkan Allah akan membuatkan sebuah rumah mahligai yang tersendiri di sebuah surga yang tersendiri. Oke, nanti di surga sana benar ada, tapi untuk dirasakan di dunia apa? Dia akan diberikan ketentraman hati, kesejukan jiwa, di mana ia lapang dadanya, tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Dia artinya di backup dari berbagai macam goncangan-goncangan. Itulah hakikatnya orang yang terlepas dari ujian dan cobaan. Dzalikal fawzul azim, itulah nilai balasan dari Allah yang sangat besar sekali. Jadi, kalau mau melihat, mengesampingkan rintangan, tetap harus berjuang. Bukan berhenti dari perjuangan. Percayalah wahai anak-anakku semuanya, apapun yang kalian berikan untuk Allah, seberapapun kalian berikan untuk Allah,
itu adalah punya nilai tersendiri di sisi Allah. Dan Allah melipat gandakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah yang telah Bapak bacakan tadi ayat-ayatnya. Jangan takut miskin, jangan takut kekurangan, jangan takut kalian berbagai macam ketakutan, masa depan dan lain sebagainya. Percayalah bahwa Allah sangat bertanggung jawab. Rasa ketakutan itu memang ujian dari Allah. Salah satu di antara ujian yang 5 yang Bapak bacakan tadi, minal khauf, rasa takut. Tapi takut itu harus disingkirkan. Tidak ada hamba-hamba Allah yang terlunta-lunta apabila hamba Allah tetap istiqomah patuh di jalannya. Bapak sudah jelaskan juga pada kajian-kajian yang lalu bahwasanya orang-orang, para salikin salika yang istiqomah menuju kepada Allah itu akan mendapatkan 3 hal: berkah, rahmat, dan maghfirah. Atau boleh dibolak-balik, maghfirah, berkah, dan rahmat. Pertama adalah maghfirah, berarti ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampunin. Ini sesuai dengan firman tadi. Yang kedua, keberkahan. Berkah ini berlimpahnya rizki, karena memang berniaga dengan Allah itu harus kita memberikan dulu terhadap Allah. Kalau kalian mau berniaga, Allah akan membelinya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu di dalam keterangan Al-Quran. Karena diumpamakan satu benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai itu berbuah 100 buah. Kan sama saja 700. Di dalam hadis dilipatkan 10. Nah itu 10 itu adalah dikalikan 700. Kebayang dong. Berarti berapa? Berarti 700 kali 10, 7.000. 7.000 kalau lipat. Kalau kalian memberikan 1 juta, kali aja 7.000. Buktikan. Itu bisa jadi. Kelipatan itu bisa untuk di dunia dan bisa untuk di akhirat. Jadi orang yang berniaga dengan Allah itu bertambah berkah, berlimpah, bahkan bertambah kaya lahir dan batin. Makanya Allah mengajak, hal adzullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu berniaga denganku, di mana pada saat berniaga denganku kamu akan terlepas dari azab yang sangat pedih. Apa azab yang sangat pedih? Kalian tidak akan tertipu, kalian tidak akan terpedaya. Kalian tidak akan merana karena dunia. Kalian tidak akan merana karena sesuatu. Kalian tidak akan gelisah karena sesuatu. Kalau kalian tidak mau, kalian akan gelisah, akan merana, akan tersiksa, yang disebut azabun alim. Azab yang sangat pedih itu penderitaan yang ada di dalam hati. Kalian tidak mau membantu fakir miskin, kalian tidak mau memberikan sesuatu di jalan Allah. Akhirnya harta yang kalian sayang-sayang itu akhirnya diambil oleh Allah melalui proses. Bisa jadi kebakaran, bisa jadi dirampok, bisa jadi curi, bisa jadi ditipu, bisa berbagai macam cara. Kalian tenger-tenger, ngerti tenger-tenger? Tenger-tenger, leng-lengan, nah itu loh. Udah leng-lengan, tenger-tenger, udah bingung, tersayat-sayat. Kalau orang dibohongin orang lain tentang hal, wah itu adalah menyayat, memilukan. Coba kalian, andai saja boleh diumpamakan, kalian diminta 10.000, rasanya lebih ikhlas, lebih rela, lebih senang kalian memberikan 10.000 ketimbang dibohongin 100 perak atau 1.000. Itu contoh. Ditipu 1.000 itu lebih 4 daripada diminta 100.000. Coba deh. Ada orang berantem. Kenapa? Karena masalah timbangan. Dia beli buah 1 kilo. Ternyata
cuma 9 on. Ngamuk, sebel banget. Ngamuk dan 4 pokoknya. Tapi kalau dia memberikan ke orang, ya 1 on ditipu 1 on saja berapa sih? Kalau buah itu harganya 20.000 1 kilo, berarti hanya 1 on berapa sih? Hanya 2.000. Hanya 2.000 berarti ketipunya. Itu contoh aja. Tapi kalau ada orang minta 10.000, 20.000 atau mungkin bahkan 100.000, dia bisa memberikan dengan sukarela. Itu Allah sengaja untuk menyiksa hatinya yang disebut azabun alim. Penderitaan yang udah 4 pokoknya deh. Itu contoh-contoh yang sederhana. Oleh karenanya, wahai anak-anakku semuanya, fafirru ilallah, ayo bergegas menuju kepada Allah. Jangan menunggu selesainya rintangan itu. Mau ngaji, nunggu entar. Mau sholat, nunggu entar. Mau zakat, nunggu entar. Mau puasa sunnah, entar dulu. Mau umroh, entar. Dan banyak lagi nunggu-nunggu dan tidak ada. Di mana kalian diberikan kesempatan dan ada, lakukan. Itu yang paling baik. Istilahnya, jangan kalian menunggu sore saat kalian ada di waktu pagi. Jangan menunggu malam saat kalian ada di waktu siang. Jangan menunggu pagi saat kalian ada di waktu sore. Jangan menunggu malam, menunggu siang saat kalian ada di waktu malam. Itu nggak bisa. Jadi lakukan apa yang harus kalian lakukan. Hidup itu perjuangan. Di dalam perjuangan itu ada resiko. Resikonya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu akan diterima oleh semua orang yang hidup, yang berjuang. Jadi jangan kalian mimpi tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Jangan kalian memandang orang kemudian itu enak orang ya. Rasanya kok hidup tentram, tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Oh tidak. Jangan kalian kemudian memandang, bapak enak ini duduk aja gini aja bolak-balik di rumah, mondar-mandir ini enak banget. Bapak nggak mendapatkan ujian dan cobaan. Ya Allah, duduk deh kamu. Kalian jadi saya jadi kalian. Saya pribadi andai saja disuruh mending jadi salikin atau jadi mursyid, mending jadi salikin. Kalau mau memilih secara nafsu, percayalah. Kenapa? Enak, semuanya ditanggung. Persis kayak anak kecil. Coba kalian sekarang dipilih jadi orang dewasa yang berjuang macam-macam, tanggung jawab sendiri, atau jadi anak di bawah balita, makan disuapin. Kepengen apa? Kalau kurang nangis, gitu loh. Kemudian minta, tinggal semua serba ada, difasilitasi, dijamin, dilindungi. Kalau ada yang nyolek, orang tuanya yang akan marah. Kalau ada juga, tapi orang tuanya jungkir balik. Namun kalian mungkin tidak melihat. Karena ini ada wilayah nafsani, wilayah ruhania. Lebih berat bebannya ketimbang wilayah jasmania. Kalau wilayah jasmania kelihatan, dicolek kelihatan, diapain kelihatan. Tapi kalau sudah masuk wilayah ruhania, wilayah nafsania, itu sangat dahsyat sekali. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi hidup ini jangan kalian pakai sawang sinawang. Sedepa pandang mata, hanya melihat orang lain enak, dan seterusnya. Nanti saya mau ibadah kalau sudah seperti dia. Nanti kalau saya mau haji kalau sudah seperti dia. Nanti saya mau pokoknya sholat terus menerus kalau sudah seperti. Tidak bisa. Apa yang bisa kalian lakukan? Lakukan. Ikmali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramal untuk akhiratmu seolah-olah kamu esok akan mati. Jangan ditunda. Jangan kalian menunggu ntar. Kalau sawang sinawang, semuanya tidak akan selesai. Kalian boleh mengatakan, wah itu enak. Sepatunya saja, kakinya saja nyaris tidak pernah menyentuh tanah. Kenapa? Karena keluar dari rumah yang
berubin bagus, dia langsung naik mobil. Turun dari mobil, sudah di lobi kantor, atau di lobi hotel, atau di lobi mana saja. Coba, bolak-balik terus begitu. Kalian enak banget kalau jadi dia. Udah, deketin deh. Sementara kalian melihat seorang petani, orang-orang buru-buru begitu, aduh saya pikir, kasihan amat ya dia. Apalagi tukang gali, begitu kencang begitu, bayarnya sedikit segala macam, petani-petani semacam itu, hanya makannya, aduh saya pikir, pagi-pagi dia pergi ke sawah, bawa cangkul, waduh pakainya, celananya aja sobek-sobek, gitu. Makanya kalau ada perempuan laki-laki yang pakai lepis sobek-sobek, itu kayak petani dulu itu. Dipakai untuk zaman sekarang itu. Ya kan? Sobek-sobek. Dulu sobek-sobek itu saya pikir udah kumel deh. Sekarang malah dibeli, cakep, malah mahal gitu loh. Yang makin tua sobeknya gitu loh. Nah, makanya hanya ya nasi bungkus, nasi timbel, nasi ya segera sama ikan teri. Udah. Kalau enggak ada ikan asin biasa saja. Udah sama sambal, tempe, makan. Udah, tapi sehat. Enggak kena penyakit kanker, ya. Enggak kena penyakit macam-macam penyakit, enggak. Minumnya apa? Minumnya selokan, ngalir air langsung minum. Coba. Padahal di depan sana ada yang lagi kencing, minum. Enggak seudon dia, minum. Sementara yang tadi yang keluar masuk mobil itu makanya steril banget. Semua serba ini. Setelah dideketin, kalian coba. Ternyata yang bahagia bukan itu, justru si petani itu. Dia nggak punya utang, nggak berutang, nggak debt kolektor, gitu loh. Anak-anaknya adalah soleh-soleh, patuh-patuh, membahagiakan, senang lihatnya. Kemudian hidup tentram, enak, nyaman di udara yang bersih, asri. Walaupun rumahnya panggung kecil sekalipun, tetap tidurnya nyenyak. Walaupun tidur hanya sekedar bantalnya pakai tangan, dia nyenyak, nyaman, enak. Coba mau apa? Mau pilih yang mana? Sementara yang pakai keluar masuk mobil tidur nggak bisa, bangun sudah kaget. Kenapa? Telepon bunyi, kapan Pak akan transfer? Wah, udah langsung kaget duluan. Udah bangun lagi, bingung lagi kenapa? Ini mau disita gedungnya, udah bingung akhirnya. Kalau di total utang dan asetnya lebih banyak utangnya daripada asetnya. Jadi sebenarnya dia adalah perlentai dengan utang. Bingung, mikir akhirnya penyakit banyak di mana-mana. Kenapa? Karena sumber penyakit itu adalah di samping perut dari makanan, ialah pikiran. 70% itu dari pikiran sebenarnya. Kalau pikirannya normal, sehat semuanya. Tapi pikirannya enggak, ngaco. Kalau membawa ini jadi sakit-sakit beneran, tersugesti oleh pikiran. Ternyata dia juga punya penyakit macam-macam, ada penyakit jantung, ada penyakit macam-macam terjadi penyakitnya. Pokoknya numpuk jadi kaya, ternyata bener memang kaya penyakit. Terus mau dipilih mana? Coba kalian. Kebahagiaan itu dari sudut mana? Tidak bisa dilihat dari sudut lahiriah. Tidak bisa sawang sinawang. Sudahlah kalian kembali introspeksi ke dalam diri. Apa yang bisa kalian lakukan. Diri kalian itulah yang tahu tentang diri. Dan kalian nikmati hidup itu dengan berjuang dan terima resiko ujian dan cobaan dengan menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa mengabaikan usaha dan ikhtiar. Itu yang sesungguhnya. Jadi jangan kalian menunggu entar kalau sudah lenggang, entar kalau sudah santai, entar kalau tidak ada istilah entar-entar, karena kalian akan kehilangan di mana kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah pada diri kalian yang menjadi sebuah keistimewaan hamba itu sendiri, ya. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan limpahan rahmah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan Allahu akbar majma'in wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.